semuanya, perkenalkan saya Syana Munayan dengan NIM 2406291 dan ada juga teman saya. Dan saya Khairi Nabila Siregar dengan NIM 2406249. Nah, di sini kami berdua ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang teori psikoanalisis Carl Rogers. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, psikologi kepribadian itu kan salah satu cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pemahaman tentang bagaimana karakteristik individu dan bagaimana mereka memengaruhi perilaku seseorang. Salah satu tokoh penting dalam bidang ini yaitu Carl Rogers. Nah, Carl Rogers itu seorang psikolog humanistik. Ia mengembangkan teori yang berpusat pada pribadi atau person-centered theory. Itu kan pusat perhatian dalam proses perubahan dan pengembangan diri. Lebih mudah kita memahami itu fokus pada potensi manusia. Maksud dari fokus potensi manusia itu kan setiap individu itu memiliki potensi alami untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dalam dirinya sendiri gitu. Itu bisa dibilang aktualisasi diri. Selanjutnya itu ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu adalah kunci. Maksudnya setiap individu itu kan punya ahli terbaik dalam dirinya sendiri karena mereka bisa memahami perasaannya, kebutuhannya, pengalaman hidupnya sendirilah. Selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat pribadi fenomenologi. Yang pertama, setiap individu itu memiliki dunia pengalaman pribadi atau phenomenal fight. Di mana setiap orang itu memiliki dunia pengalaman yang unik. Contohnya bagi anak kecil. Nah, bagi anak kecil itu kalau lihat pelangi habis hujan pasti mereka ngerasa bahagia, seperti keajaiban gitu karena pengalaman mereka masih sangat polos. Sementara orang yang udah berilmu mereka menganggap itu seperti fenomena fisika biasa. Yang kedua, organisme merespons realitas sesuai persepsi pribadi atau realitas subjektif. Maksudnya, di mana setiap individu itu merespon terhadap dunia didasari pada persepsi pribadi. Contohnya, ada seseorang yang merasa enggak diterima di lingkungan kuliahnya. Jadi, mungkin dia menghindari teman-teman kelasnya itu, walaupun sebenarnya teman kelasnya itu enggak bermaksud untuk menjauhinya. Yang ketiga itu cenderung ke aktualisasi diri. Maksudnya, setiap manusia tuh selalu terdorong untuk mencapai potensi terbaiknya. Contohnya, ada seorang atlet bekerja keras dalam latihannya itu untuk mencapai mimpinya, untuk memenangkan medali kejuaraan di internasional. Nah, maksudnya itu motivasi bawaan untuk menjadi lebih baik. Nah, yang keempat itu Gestalt, reaksi totalitas yang berarah tujuan, di mana reaksi manusia itu bersifat menyeluruh dan diarahkan pada tujuan tertentu. Contohnya, seseorang menghadapi masalahnya, dia menghadapi masalah itu kan pasti menggabungkan emosinya, pikirannya, tindakannya untuk menemukan solusi yang baik untuk dia selesaikan masalah itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang struktur kepribadian. Struktur kepribadian itu ada komponen utamanya, yaitu organisme, keseluruhan pengalaman internal atau eksternal individu. Nah, komponen utama itu dibagi lagi. Ada self-concept, yaitu gambaran diri berdasarkan peran dan nilai. Ada ideal self, yaitu aspirasi dan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir ada kongruensi dan inkongruensi, yaitu keselaruan atau ketidaksesuaian antara konsep diri dan pengalaman aktual. Nah, selanjutnya ada dinamika kepribadian. Nah, dinamika kepribadian itu memiliki konsep-konsep
Nah, konsep-konsep dinamika kepribadian itu ada positive regard. Positive regard itu perkembangan konsep diri yang dipengaruhi oleh pengalaman positif. Nah, selanjutnya ada self-consistency dan congruence. Nah, self-consistency dan congruence itu kesesuaian antara self dan organisme di lingkungan. Dan yang terakhir ada self-actualization. Self-actualization itu tendensi untuk memenuhi potensi diri yang ideal. Nah, setelah tadi dinamika kepribadian, selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian itu manusia berinteraksi dalam medan fenomenal yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, melalui semua itu, manusia lebih cenderung untuk mencapai aktualisasi diri dan mendorong individu ke arah potensi yang lebih terbaik. Selanjutnya yaitu ada aplikasi teori Carl Rogers. Yang pertama itu ada teknik riset. Teknik riset itu metode analisis dalam konseling. Nah, yang kedua ada psikoterapi, yaitu terapi berpusat pada klien. Yang ketiga itu ada kondisi terapi, yaitu empati dan penerimaan tanpa syarat. Yang keempat itu ada proses dan hasil, yaitu tahapan perubahan klien dalam terapi. Bisa kita simpulkan, teori Carl Rogers itu menegaskan bahwa setiap individu itu memiliki potensi bawaan untuk berkembang dan mencapai aktualisasi atau menjadi versi yang terbaik dalam diri kita. Nah, hal itu akan membuat kita mencapai ketika ada kongruensi atau keselarasan antara konsep diri atau bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri gitu. Dan ada juga pengalaman aktual itu apa yang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Nah, selanjutnya itu ada ketidaksesuaian. Antara keduanya dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam psikologis. Sedangkan keselarasan mendukung perkembangan mental yang sehat. Sekian hasil presentasi kami. Kami mohon maaf lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.